Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto dari 11 MIPA 4 Spesialis Al-Quran. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai anatomi bumi dan bagaimana mengetahui strukturnya melalui gempa bumi. Memangnya bisa? Oke, simak video berikut ini. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar, kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi terbentuk sekitar 4, miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Menurut National Geodetic Survey, bentuk bumi kira-kira menyerupai asteroid tepat, seperti bola yang bentuknya tertekan pipih sehingga diameternya lebih besar sekitar khatulistiwa. Tonjolan ini mengakibatkan rotasi bumi yang menyebabkan diameter khatulistiwa 43 km lebih besar dari diameter kutub ke kutub. Beberapa waktu lalu sempat kita dihebohkan dengan perdebatan mengenai bentuk bumi bulat atau datar. Berbagai teori dan konspirasi muncul. Namun bukti ilmiah yang diakui adalah bumi berbentuk bulat pepat. Allah SWT berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Firasyan pada ayat tersebut adalah bentuk masdar dari kata kerja farasya yafrusu farasan wa firasyan, artinya membentangkan. Kata firasyan dalam ayat 22 surah Al-Baqarah berkedudukan sebagai maf'ul mutlak. Maksudnya, Allah menjadikan permukaan bumi ini sebagai kasur atau bentangan yang luas. Meskipun bentuk bumi ini mendekati bundar seperti bola dengan ukuran relatif yang sangat besar dibanding ukuran manusia, permukaan bumi bak hamparan luas dan tidak terasa lengkungan bolanya. Dari ayat tersebut dan tunjangan dengan bukti ilmiah yang terjadi semakin meyakinkan kepada kita mengenai bentuk bumi yang berubah bulat pepat. Para ahli geologi memanfaatkan gelombang seismik untuk mengetahui struktur penyusun atau anatomi bumi. Setiap lapisan memiliki sifat-sifat fisik tertentu yang diperoleh dari pengamatan pelajaran gelombang seismik yang dipancarkan ke segala arah saat gempa bumi terjadi. Gelombang-gelombang ini tertangkap oleh alat pencatat gempa yang disebut seismograf. Dengan mengetahui gelombang yang tercatat di seismograf, para ahli dapat mengetahui di mana letak sumber gempa bumi maupun media yang dilaluinya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Penjalaran gelombang gempa dalam bumi menunjukkan gelombang P dapat menembus media padat dan cair yang merupakan inti bumi bagian dalam dan luar. Sedangkan gelombang S tidak mampu menjalar pada media cair atau menyusun inti bumi bagian luar. Dengan pelajari penjalaran tersebut, diketahui inti bumi bagian luar bersifat cair sedangkan inti bumi bagian dalam bersifat padat. Itulah tadi penjelasan mengenai anatomi dan bagaimana mengetahui struktur bumi melalui gempa bumi. Semoga bermanfaat. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.